Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa kembali di session video saya kali ini. Nah, untuk perjumpaan kita pada session kali ini, saya akan mencoba merespon ataupun menjawab sebuah komentar yang datang pada WA saya ya. Dan orang ini sangat sering miss call saya, miss call, video call, miss call. Saya sudah bilang bahwa saya tidak punya waktu banyak untuk menerima telepon ataupun video call, kecuali kalau memang sudah menjadi peserta grup saya. Mungkin itu juga dengan janjian ya, tidak langsung tiba-tiba orang telepon langsung saya terima, tidak. Jadi kalau peserta grup WA saya pun, kalaupun ingin berbicara lewat telepon dengan saya, itu juga dengan perjanjian. Oke. Oke, langsung saja saya bacakan ya. Ini dikirimkan tertanggal 10 Oktober loh, udah lama sekali, tapi karena dia miskel terus, kayaknya saya perlu jelaskan di video ini supaya juga semua pada tahu jawabannya, dan nanti juga video ini akan saya kirimkan ke beliau. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis, sebelumnya saya minta maaf ya. Ustadz kasih nomor telepon di YouTube, tapi kalau di bel tidak pernah diangkat. Pak, kalau salawat uang datang sendiri, mendingan Pak Ustadz bersalawat, tidak usah jual obat dan buku. Maaf, terima kasih. Maaf Pak Ustadz, jangan marah ya. Oke, saya akan berusaha menjawabnya ya, kalimat demi kalimat. Kalimat yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz Mukhlis, sebelumnya saya minta maaf. Ustadz kasih nomor telepon di YouTube, tapi kalau di bel tidak pernah diangkat. Nah, saya akan memberikan nomor telepon ataupun nomor WA saya di YouTube itu untuk apa? Pertama, kalau orang mau kirim kisah keajaiban salawat, ya, testimoni salawat. Yang kedua, kalau orang mau order buku, kalau misalnya ini buku ada yang mau order, silahkan order lewat nomor WA, kan saya bilang begitu. Nah, kalau ada orang mau order misalnya tasbih digital, silahkan order lewat WA. Atau mau order air salawat, silahkan order lewat WA, kan. Karena nomor WA saya itu saya kasih untuk itu. Nggak pernah saya bilang, teman-teman kalau mau konsultasi, tanya jawab, atau ada hal yang membingungkan, silahkan konsultasikan lewat saya ke WA ini. Nggak pernah saya bilang begitu. Yang saya kasih nomor WA itu hanya untuk membeli buku, membeli tasbih digital, dan untuk mendaftar grup ataupun untuk mengirimkan testimoni. Nah, adapun kalau teman-teman ingin konsultasi ataupun tanya jawab dengan saya, itu kan saya berikan medianya. Medianya pertama, kalau misalnya saya sedang live di TikTok, jangan lupa ya di follow akun TikTok saya. Akun TikTok saya itu Mukhlis Marsal 1201. Kalau saya live di situ, ada orang bertanya, saya jawab. Kemudian kalau teman-teman sudah menjadi peserta grup WA saya, nah, di grup Anda bertanya, kalau misalnya Anda japri saya, itu saya jawab ya. Kemudian kalau apalagi ya, kalau di anggota grup pun, kalau misalnya butuh telepon dengan saya itu dengan janjian, tidak serta-merta Anda telepon setiap saat, setiap waktu saya langsung angkat, nggak begitu. Nah itu ya, jadi nomor WA itu fungsinya untuk itu, dia tidak secara umum. Dulu pernah sekitar tahun awal-awal saya baru membuat YouTube, sekitar tahun 2018-2019, memang saya share nomor WA tersebut di YouTube, itu sangat banyak sekali orang telepon tiba-tiba. Saya kewalahan, bayangkan ya, dari pagi sampai siang sampai sore, saya nggak habis-habis orang telepon. Kalau awal-awal sih saya karena masih baru membuat YouTube waktu itu, saya senang ternyata YouTube saya sudah didengarkan, sudah ditonton oleh banyak orang di luar sana, sampai orang Amerika, orang Jepang, orang luar negeri, orang dari Jawa, dari mana-mana gitu kan. Awalnya senang dapat kenalan baru, tetapi hari berganti hari, waktu berganti waktu, akhirnya saya merasa kewalahan. Bayangkan kalau satu orang, misalnya saya layani untuk ngobrol di telepon, memakan waktu misalnya setengah jam atau 40 menit. Kalau cuma satu orang mungkin ya masih saya oke lah, sabar-sabar. Tapi kalau bayangkan kalau satu orang yang menelpon saya bisa sampai 20 atau 30 orang, itu nggak bisa, nggak mungkin. 30 kali 20 kali satu orang misalnya 30 menit. Udah berapa menit saya untuk ngobrol? Kapan lagi waktu saya untuk aktivitas yang lain? Makanya saya bikin media. Jadi untuk itu saya makanya membuat sebuah media. Kalau ada konsultasi atau tanya jawab, saya bikin medianya. Misalnya kan pernah saya bikin Zoom meeting untuk konsultasi tanya jawab. Kebetulan untuk bulan Oktober kan saya nggak mengadakan. Untuk bulan November ini juga saya kayaknya belum. Mungkin
nanti di bulan Desember kita mulai lagi ya Zoom meeting. Kalau ada orang mau konsultasi tanya jawab, itu saya kasih waktunya. Walaupun memang berbayar ya, berbayarnya pun nggak mahal-mahal amat, cuma 48.000 50.000 kok. Ya, itu 2 jam Anda bisa mendengarkan saya ngobrol atau konsultasi dengan saya. Atau Anda bergabung di grup WA. Nah, kalau bergabung di grup WA, Anda tanya di situ, ya saya akan jawab. Dan kalau Anda japri saya, sebisa mungkin saya usahakan kalau saya punya waktu luang, saya jawab sebisa mampu saya. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan untuk tiba-tiba telepon, tiba-tiba video call, dan harus dengan aturan. Gitu ya. Itu jawaban saya terkait dengan telepon. Jadi saya membagikan nomor itu bukan tujuannya untuk orang bebas menelpon saya kapanpun, enggak. Tujuannya adalah untuk agar orang bisa order buku, order tasbih, kasih testimoni, ataupun mau join di grup WA. Oke? Kemudian, Pak, kalau selawat uang datang sendiri, mendingan Pak Ustadz bersalawat, tidak usah jual obat dan buku. Maaf, terima kasih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana sih ini kalimat? Kalau Pak Ustadz, kalau salawat uang datang sendiri, mendingan Pak Ustadz bersalawat, tidak usah jual obat buku. Ini lucu ya. Begini saya jelaskan, kita bersalawat ya. Saya mengajarkan teman-teman untuk membaca salawat semua. Saya nggak pernah mengajarkan, ayo kamu salawat banyak, nanti uang datang sendiri. Nanti uang datang turun dari langit. Nggak pernah saya bilang begitu. Saya bilang kalau kita banyak bersalawat ya, kalau kita memperbanyak salawat, maka Allah akan memberikan kita keberkahan yang banyak. Keberkahan yang banyak itu bisa berupa apa saja, termasuk dimudahkan rezekinya. Orang yang banyak bersalawat itu dimudahkan rezekinya, Allah kasih rezeki dari arah mana saja yang Allah kehendaki. Bisa dengan jalan yang masuk akal sehat kita. Kalau yang masuk akal sehat kita misalnya, Allah permudah dia dengan dia jualan di pasar misalnya, yang awalnya pelanggannya sepi jadi rame, yang awalnya dia susah mencari pembeli, tiba-tiba pembeli datang begitu saja. Kita bisa jualan apa aja kok, mau jualan buku kek, mau jualan tasbih, mau jualan apapun. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, siapa kira-kira yang mau beli? Bukan, menurut teman-teman, menurut Anda, apakah pembeli itu datang sendiri? Pembeli datang kepada penjual, membeli produk penjual, itu juga datang karena izin Allah. Ya. Jadi jangan dikira kalau jualan itu bukan bukan jalan-jalan dari Allah. Kita berjualan, semua orang bisa jadi pedagang. Tapi kenapa dagangan si A lebih laris, kenapa dagangan si B tidak laris? Larisnya dagang si A itu karena izin Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, begitu. Jadi tadi saya bilang rezeki itu bisa datang dari arah yang Allah kehendaki dengan cara yang kita bisa terima dengan akal sehat. Tapi Allah juga berkehendak memberikan kita rezeki dari arah yang tidak logis. Artinya dari arah yang kita tidak bisa menerimanya dengan akal sehat. Kemampuan dan keterbatasan cara berpikir kita hanya sampai di batas itu. Di luar daripada batasan itu Allah yang maha punya kuasa. Kita nggak pernah tahu. Contohnya bagaimana? Ya tiba-tiba ada seseorang yang saldo ATM-nya terisi sendiri. Udah ditanya kemana-mana, nggak tahu siapa yang transfer. Sampai ditanya di customer service pun, customer service-nya pun bilang itu di sini tertera ibu yang kirim sendiri uang ibu. Atau ada pernah juga saya mengalami ada yang bertestimoni langsung ya, dia ketika cek saldo ATM, di saldo ATM itu ada 7 juta uangnya. Ketika dia print buku tabungannya, itu uang 7 juta nggak kelihatan, tidak ada, nol. Udah gitu setelah dia print nggak ada uang 7 juta, dia cek lagi saldonya, jangan-jangan uangnya udah hilang kali. Dicek lagi saldo ATM-nya, masih ada 7 juta. Ketika diambil uangnya ada. Itu nggak masuk akal kayak gitu tuh. Itu hanya kuasa Allah. Jadi itulah kuasa Allah, terserah Allah. Apa yang kita rasa tidak mungkin sangat mungkin bagi Allah. Jadi di situ. Jadi saya mengajarkan salawat, bukan saya mengajarkan agar orang bermalas-malasan, orang berpangku tangan, nggak mau kerja, bukan begitu.
Tapi saya mengajarkan orang bersalawat untuk memecahkan sebuah masalah agar Allah membukakan pintu-pintu solusi yang banyak, pintu-pintu rezeki yang mudah. Kalau misalnya kita tidak banyak bersalawat, tidak bersalawat sama sekali, maka pintu-pintu itu tertutup. Kemudian dengan kita memperbanyak salawat, maka Allah bukakan satu persatu pintu itu sampai semua cabang pintu atau ratusan hingga jutaan cabang pintu rezeki terbuka semua. Itu sebetulnya tujuan kita bersalawat itu. Ya, jadi kalau bukan kita salawat aja satu harian menyendiri, nanti tiba-tiba uang turun dari langit, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kalaupun memang pada akhirnya Allah menghendaki ada uang turun dari langit dengan keberkahan salawat, siapa yang boleh menentang? Misalnya nih, saya setelah berzikir salawat, tiba-tiba uang turun dari langit 50 miliar. Lalu kemudian ketika saya merasakan itu, lalu saya ceritakan kepada semua orang, Anda berani menentangnya? Mana ada? Ya mungkin ketika Anda tidak mengalami, ya Anda akan membantah. Tapi bukan berarti bahwa turunnya uang dari langit atas kehendak Allah itu dijadikan sebuah dalil bahwa ayo kita bersalawat. Kalau kita bersalawat pasti datang uang turun dari langit. Bukan begitu. Allah bisa kasih jalan-jalan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Si fulan, si A misalnya, dia merasakan saldo ATM-nya terisi sendiri. Ketika si B mengamalkan salawat, bisa jadi dia tidak merasakan yang dirasakan si A. Dia nggak pernah, yang si B ini dia nggak pernah seumur hidupnya merasakan ATM saldonya terisi sendiri. Tetapi ternyata bisnisnya lancar, apapun yang dia jual laku semua. Kemudian kayaknya mudah aja dapat uang. Semua pintu terbuka, ada yang nawarin kerja, ada yang nawarin bisnis, ada yang nawarin endo, sehingga hidupnya berubah drastis dari yang bukan siapa-siapa, dari yang tidak punya apa-apa menjadi kaya raya. Ada orang seperti itu. Jadi bukan berarti saya ya sudah seumur hidup, sudah bertahun-tahun saya selawat, nggak pernah tuh saya merasakan saldo ATM terisi sendiri. Itu bohong dia itu. Kita nggak boleh nuduh kayak gitu. Ya, kita tidak merasakan hal yang sama seperti yang orang lain merasakan, bukan berarti itu semua bohong, bukan. Karena itu adalah kehendak Allah. Allah menghendaki kejadian itu terjadi pada dia. Tapi apa yang terjadi pada dia itu tidak Allah kehendaki terjadi pada kita. Kan Allah dalam memberikan nasib seseorang itu kan berbeda-beda. Jangankan saudara kita, teman kita ya, kita kakak beradik, kita dilahirkan kembar pun nasib kita tidak pernah sama. Ya, apatah lagi kita sama-sama bersalawat, si A bersalawat 50.000 kali sehari, si B bersalawat 50.000 kali sehari. Meskipun sama banyak jumlah salawatnya, meskipun sama-sama Allah kasih rezeki untuk kedua orang ini, tapi jalan rezeki yang Allah kasih untuk kedua jalan ini berbeda, nggak sama jalannya. Yang orang ini diberikan lewat jalan, diberikan jabatan yang tinggi, ya. Yang orang ini diberikan lewat jalan dia sukses menjadi pengusaha. Sama-sama rezeki, tapi jalannya berbeda. Ada lagi orang lain, si C, mengamalkan salawat juga, tapi yang orang ini diberikan lewat jalan yang ajaib, yang tidak masuk akal. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ngasih uang 100 juta kepada dia. Dia dikasih Allah rezeki dengan jalan yang ajaib. Yang kedua ini dikasih Allah rezeki dengan jalan-jalan yang masih masuk akal. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwa itu, masa iya kami berdua loh sudah sering salawat, saya nggak pernah tuh ngalamin kayak si C itu. Nggak boleh kita menafikan seperti itu. Ya, jadi kalau tadi di komentarnya katanya, tadi di komentar ini ya, saya baca lagi. Pak Ustadz, kalau salawat uang datang sendiri, mendingan Pak Ustadz bersalawat, tidak usah jual obat, buku, terima kasih. Apa hubungannya? Ya, kalau emang salah saya di mana kalau saya promosikan buku ini? Teman-teman silahkan beli buku saya. Saya salah di mana? Dosa ya? Kalau orang yang bersalawat nggak boleh jual buku gitu, dosa gitu ya? Atau jual tasbih nggak boleh? Ya, yang saya ajarkan kan dengan kita memperbanyak salawat, buku ini bisa saja saya promosikan. Allah kuasa, Allah maha berkuasa. Walaupun saya berbuih mulut saya, ya,
berjuta-juta kali saya promosi. Kalau Allah menghendaki nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau order, nggak terjual juga ini buku. Allah bisa mendatangkan pembeli untuk buku ini. Tiba-tiba ada yang beli dari Hong Kong 100 buku ini. Tiba-tiba ada siapa yang menggerakkan? Apakah pembeli itu datang sendiri? Itu juga datang atas kehendak Allah. Jadi bukan kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, tapi yang menentukan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nasib baik kita itu sangat ditentukan oleh amal-amal soleh kita. Gitu. Dan itu yang perlu saya jelaskan. Jadi tolong teman-teman jangan salah persepsi. Saya tidak pernah mengajarkan bahwa ayo kita bersalawat semalam suntuk 1 harian penuh, nggak usah kerja aja ya, nanti uang turun dari langit datang sendiri. Nggak pernah saya ngajarin itu. Yang saya ajarkan adalah ayo kita memperbanyak salawat. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, Allah berikan kita kemudahan, ya, banyak kemudahan, banyak keberkahan. Apa itu keberkahan? Termasuk daripada urusan kita dimudahkan, kita dijauhkan dari kesulitan hidup, kemudian rezeki kita dimudahkan. Orang yang banyak bersalawat, Allah berikan dia rezeki dari arah mana saja yang Allah kehendaki. Itu yang saya ajarkan. Nggak pernah saya bilang kalau kita banyak salawat tiba harus uang turun dari langit. Nggak ada. Ya, yang saya bilang kalau kita memperbanyak salawat, saya pernah bilang ya, saya memang pernah bilang kalau kita memperbanyak salawat 1 harian, uang datang sendiri tanpa dicari. Yang saya maksud dengan uang datang sendiri itu adalah tiba-tiba saya nggak pernah promosi nih, tidak berdiam diri di rumah, tiba-tiba ada WA masuk, Pak Ustadz saya mau beli buku. Kan saya nggak menjajakan buku kemana-mana, nggak promosi maksa-maksa orang, ayo dong beli buku saya, nggak. Tiba-tiba ada yang belinya juga sekali banyak. Nah itu kan namanya uang datang sendiri. Tiba-tiba ada yang, Pak Ustadz saya ini hari ini kemarin tuh ada nazar, kalau rumah saya terjual, maka saya mau bagi Pak Ustadz 10%. Lah itu kan uang datang sendiri. Ya, itu kena keberkahan salawat. Saya sering begitu. Di tahun 2019 ya, bahkan ya, saya bingung itu pulsa handphone ini, itu terisi sendiri itu ya, sampai pulsanya mencapai 1 juta, 1,5 juta. Nggak tahu dari mana. Ada aja ngisiin pulsa saya. Pulsa terisi sendiri itu. Ya, begitu juga uang. Saya pernah merasakan hampir setiap hari di tahun 2020 dulu, 2019 2020, hampir setiap hari saya ditanya, Pak Ustadz saya ada rezeki, boleh nggak saya minta nomor rekeningnya, mau berbagi sedikit. Itu sering padahal saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah kenal. Dan rata-rata per hari saya ditransfer sekitar 1 juta, paling sedikit 500.000. 1 juta, kadang 2 juta per hari loh. Dan itu setiap hari saya ditanya nomor rekening oleh orang-orang yang berbeda. Kadang dari Malaysia, kadang dari Jawa, kadang dari mana. Nah saya kan tidak ada promosi, teman-teman ayo ini nomor rekening saya, teman-teman silahkan nanti isi rekening saya. Nggak pernah saya begitu. Tapi kalau ada orang yang mau nanya, Pak Ustadz berapa sih rekeningnya, saya mau kasih sedikit rezeki, ya saya kasih aja. Gitu. Itu kan tandanya uang datang sendiri tanpa dicari dengan keberkahan salawat. Ya datang sendiri itu dengan cara seperti itu. Gitu ya. Kalau memang orang yang tidak pernah merasakan keberkahan keajaiban salawat, memang dia bingung. Ibarat gini ya, saya jelaskan. Ibarat nih, saya mau menceritakan ilmu pengetahuan alam terkait dengan misalnya massa jenis. Massa jenis ini itu kan dipelajari oleh anak usia SMP kelas 1 atau kelas 2 ya. Kalau saya ajarkan itu massa jenis ke anak usia kelas 1 SD, dia bagaimanapun saya berbuih menjelaskannya, dia nggak bakal paham. Malah saya yang dibilang goblok sama anak kelas 1 SD. Tapi kalau sudah levelnya sudah, makomnya sudah di situ ya, sudah dapat makomnya, saya jelaskan berbuih, dia bisa ngerti. Ini massa jenis sama dengan begini. Saya jelaskan secara detail, dia bisa memahami, bisa menerima. Nah, ibarat begitulah. Kalau saya menjelaskan keajaiban salawat, keberkahan salawat dengan orang yang untuk dia bahkan sholat aja nggak pernah, ya, sama Allah dan Rasulnya aja nggak beriman, dia hanya Islam KTP.
saya jelaskan berbui ini loh kajian salawat, inilah keberkahan. Dia nggak bakal ngerti, nggak bakal bisa nerima, malah saya yang dituduh bodoh, goblok. Saya dituduh goblok. Ya saya kalau karena sudah hari-hari sering sekali mengalami keberkahan dan keajaiban salawat, dan saya karena sudah sering itu saya tahu rumusnya mendapatkan keberkahan Allah itu seperti apa. Ya, dan kemudian saya ceritakan itu kepada orang-orang yang ahli salawat, orang-orang ahli ibadah, mereka bisa menerima, mereka bisa yakin. Kenapa? Karena mereka pernah juga mengalami keberkahan keajaiban salawat, jadi dia langsung nyambung. Kalau orang yang tidak nyambung, ya ibaratnya gini, makomnya belum sampai, gimana pun ya. Ibarat kita ini kan ada levelnya ya, misalnya kalau orang beriman itu tingkat keimanannya kan beda-beda, beda. Ada yang level keimanan seorang itu sudah mencapai segini, ada yang masih segini. Nah, orang yang level keimanannya sudah segini, itu kalau disampaikan ilmu iman yang lebih tinggi, itu dia nyambung. Tapi kalau orang level keimanannya masih segini, disampaikan ilmu yang tinggi ini kepada dia, nggak nyambung. Gitu loh, nggak nyambung, malah dia mengolok-olok kita. Oke, jadi singkat ceritanya begitu ya teman-teman, biar paham. Jadi silahkan Anda share video ini kepada teman-teman yang lain, kepada siapapun yang Anda anggap perlu dipahamkan tentang keajaiban salawat, ya, agar mereka paham. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya penjelasan saya pun kurang, sudah saya jelaskan, menurut saya sudah sangat jelas, tapi kalau misalnya penjelasan saya itu pun kurang berkenan ataupun masih kurang pas, ya mohon dimaafkan. Dan sebelum menutup pertemuan ini, saya mau promosi kembali. Silahkan teman-teman order buku ini. Ini 2 buku saya, karya saya. Yang ini jilid 1, yang ini jilid 2. Keduanya bercerita tentang kisah-kisah keberkahan atau keajaiban salawat dari orang yang mengamalkan salawat. Nah, jadi buku jilid 2 ini adalah sambungan dari buku jilid 1. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, itu apakah sama buku yang biru sama yang hijau? Jawabannya berbeda. Isinya nggak sama. Ya. Kalau ini lebih kepada, ini ada banyak ragam macam salawat. Ada salawat nariyah, salawat macam-macam salawat di sini ada, dan fadilahnya disertai dengan kisah-kisah keajaiban salawat. Kalau ini kisah-kisahnya jauh lebih banyak, begitu. Dan kemudian dalil-dalil bersalawat itu seperti apa. Ya, silakan teman-teman order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian silakan juga teman-teman order tasbih digital. Ini stoknya tinggal 7 lagi ya. Jadi siapa cepat dia dapat, keburu habis barangnya ya. Siapa cepat dia dapat, silakan Anda order secepatnya daripada nanti barangnya habis, Anda nggak kebagian. Harganya terjangkau, silakan order langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan bagi teman-teman yang butuh air salawat, air yang saya doakan dengan salawat puluhan ribu kali dan bacaan ayat Al-Quran untuk berbagai macam keperluan, nanti bisa order juga ke WA tersebut dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian silahkan Anda yang mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat ataupun testimoni salawat, silahkan Anda berkirim kisah ke WA dengan nomor tadi 0812 771 62924 agar kisah itu bisa saya tayangkan di channel YouTube ini. Semoga semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk untuk bisa semakin hari memperbanyak salawat. Oke, demikian saja, mohon maaf. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.